Penetapan UMP di tahun 2025. Apakah Anda melihat begitu ya, besaran dari penetapan UMP ini sudah cukup ideal, sudah cukup realistis dengan kondisi ekonomi saat ini, dan juga jika dikaitkan dengan daya beli dari para tenaga kerja? Sebenarnya kita sudah sampaikan dalam berbagai kesempatan ya bahwa bagi dunia usaha keputusan ini sangat berat ya, di mana situasi bisnis kita juga sedang tertekan, terutama padat karya, dan ini sudah berkali-kali kita sampaikan kepada pemerintah. Beberapa data juga kita sudah sampaikan, PMI kita juga sekarang dalam posisi kontraksi di bawah 50. Artinya dunia usaha itu akan mengurangi kegiatan dalam berapa waktu ke depan. Begitu juga data-data mengenai BPJS Ketenagakerjaan ya, dalam waktu kurun 2 tahun sudah terjadi PHK. Tahun ini saja PHK sudah 180.000 ya. Jadi kita merasa bahwa semua data kita sudah sampaikan, tapi pemerintah akhirnya memutuskan dengan angka 6,5%, dan 6,5% ini ditanggapi beragam ya dunia usaha ya. Kalau memang usahanya sedang baik, ya mungkin mereka bisa menyesuaikan. Tapi dalam usahanya tertekan, ini akan sangat sulit sekali. Apalagi mereka yang dalam posisi hidup mati, ya. Jadi nggak bisa digeneralisir bahwa semua pengusaha itu menerima dengan baik dan memahami gitu loh. Jadi menurut saya itu yang terjadi di dunia usaha saat ini. Baik, Kita menghargai upaya yang dilakukan oleh presiden ya untuk mencari jalan tengah, tapi kurang tengah gitu loh. Ya. baik. Tapi ini kan sudah diputuskan ya. Jadi kita minta pemerintah untuk cari jalan keluar kepada perusahaan-perusahaan yang memang mereka tidak mampu menjalankan ini gitu loh. Baik, Pak Bob, lalu melihat perumusan dari UMP 2025 ini. Tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya ini kurang tengah begitu ya, atau dianggap mungkin kurang adil melihat kondisi ekonomi saat ini, utamanya mungkin bagi sektor padat karya. Tapi dari Apindo sendiri Pak, peran apa yang diambil Pak terkait dengan penetapan UMP di tahun 2025 ini? Kita pertama sudah berusaha mewakili para pengusaha ya untuk menyampaikan semua kondisi dunia usaha kepada pemerintah ya. Kemudian kita kedua juga sudah mengadakan komunikasi dengan para pengurus Apindo di daerah. Kita sudah menampung berbagai keluhan mereka, kemudian juga kita sudah memberikan beberapa direction kepada mereka, dan kita juga sudah menyampaikan kepada pemerintah untuk memberikan jalan keluar bagi pengusaha-pengusaha yang memang dalam kondisi tertekan. Apalagi kan di dalam hubungan industrial Pancasila ya, kita sudah mengedepankan bahwa PHK itu tindakan terakhir. Ya. Nah, jadi sebelum terjadi PHK itu apa upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan, dan tentunya ini nggak cuma hanya perusahaan, harus didukung oleh pemerintah dan juga serikat pekerja gitu loh. Ya, karena tindakan pemutusan hubungan kerja, rasionalisasi, efisiensi, ya itu adalah tindakan-tindakan yang memang mungkin tidak bisa terhindar dari beberapa perusahaan yang kondisinya sedang tertekan. Tapi sedapat mungkin kita harus cegah. Nah, upaya-upaya pencegahan inilah yang sebenarnya kita tunggu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Cegahnya itu di dalamnya, bukan di luar. Kalau sudah di luar kan itu tinggal akibatnya. Ya, menurut saya kita harus hindari itu. Baik, Pak Bob, terkait dengan pernyataan begitu ya dari Menaker bahwa akan memberikan sanksi jika ternyata perusahaan tidak menerapkan ketetapan UMP. Bagaimana Anda melihat atau menanggapi kondisi ini? Tadi Anda menyampaikan bahwa sebetulnya kondisi perusahaan saat ini juga bukan yang sedang baik-baik saja. Tapi jika ternyata nanti perusahaan tidak menjalankan apa yang sudah ditetapkan atau tidak menerapkan begitu apa yang sudah ditetapkan dalam UMP 2025, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini jika ternyata nanti benar-benar sanksi ini dijalankan? Ya, kita terus terang menyesalkan ya, nggak usah mengancam-mengancam lah dalam suasana sulit seperti ini. Kita lihat di negara lain itu malu gitu loh. Kalau di negara lain itu kan kalau ada perusahaan yang tidak bisa memenuhi upah minimum, itu justru didatangi oleh pemerintah dan dibantu. Ya, dibantu apa kesulitannya dan dicari jalan keluarnya. Karena yang sulit bukan hanya perusahaan, tapi pekerja yang bekerja di situ juga gitu loh.
Nah, kalau memang ada perusahaan yang sebenarnya mampu tapi dia tidak bayar, ini kan pengusaha hitam itu loh. Itu urusannya ya penegakan hukum itu loh. Tapi nggak semua pengusaha itu dalam posisi yang seperti yang saya sampaikan tadi gitu loh. Semua juga beberapa pengusaha juga dalam kondisi tertekan dan mestinya pemerintah tuh bantu ya pembinaan ya. Banyak pengusaha itu sebenarnya sudah mengesampingkan masalah profitnya dia. Banyak pengusaha juga yang sebenarnya menjalankan usaha supaya mereka bisa tetap mempekerjakan pekerjanya. Ada yang usahanya sudah 20 tahun, 30 tahun ya di bidang usahanya. Masa saya harus menyerah gitu loh ya dengan situasi seperti ini. Banyak loh pengusaha yang seperti itu. Jadi jangan di kepalanya tuh pengusaha itu selalu bermain curang, tidak ingin membayar upah, jangan seperti itulah ya. Kita bangunlah suasana yang kondusif. Kalau ada yang nggak bisa, ya ditanya dan dibantu. Apa yang bisa dibantu? Ya, karena mereka mempekerjakan pekerja loh. Ya, bukan sekedar mencari untung. Ini yang menurut saya sih harus dibenahin juga di pemerintah ya.